Yo guys, gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Mungkin zaman sekarang banyak ya yang bilang iklan di Meta itu tambah gampang. Hampir semua fitur udah dilengkapi AI dan serba otomatis. Apalagi sejak ada Andromeda ya. Banyak yang bilang yang penting kontennya targeting dan nggak perlu banyak utak-atik. Ya emang bener sih, tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari bersama. Apa nih selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah iklannya running dan ngabisin duit kita? Menurut gua salah satu yang sering kita lupakan adalah gimana sih membaca dashboard di Metanya dan ngambil langkah selanjutnya. Jadi di video kali ini gue mau share ya sedikit bagaimana cara membaca data yang ada di dashboard Metanya. Jadi nggak pakai lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari pengangguran premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Skenario pertama, nggak ada konversi sama sekali. Kemungkinan masalahnya ada di over produk kita. Orang nggak tertarik sama produknya atau sama harganya. Jadi jangan langsung salahkan targeting Metanya. Karena bisa dibilang targeting Meta itu udah sangat pintar ya di zaman Andromeda ini. Udah beneran konten based banget. Coba perbaiki nih penawaran yang ada di landing page kita. Entah tambah garansi, tambah bonus, atau promo-promo lainnya. Coba deh tonton video YouTube dari Alex Hormozi ya. Banyak banget insight untuk bikin offer yang menarik. Skenario yang kedua nih, hook rate dan CTR rendah. Cara buat hook rate pernah gue bahas di video gue yang ini ya. Kemungkinan besar masalahnya ada di materi iklan kita. Ads kreatifnya seperti apa? Orang mungkin tertarik nih dengan produknya, tapi iklan kita gagal menarik perhatian calon audiens di awal, di 3 detik pertama. Itu yang perlu kita perbaiki. Skenario ketiga nih, konversi dikit tapi hook rate dan CTR-nya tinggi. Secara overall berarti materi iklan kita udah bagus. Kemungkinan besar karena masalah experience calon audiens setelah mengklik. Iklannya berhasil nih mendatangkan klik, tapi begitu sampai ke landing page atau bahkan nggak sampai karena lemot, pengunjung jadi ragu karena nggak cukup bukti. Halaman landing page-nya berantakan, nggak ada testimoni, nggak ada mungkin petunjuk pemakaian dari produknya. Akibatnya orang yang udah tertarik nggak jadi beli. Apalagi yang di Meta, ketika orang nge-close iklannya, ya udah buyar, ganti ke iklan berikutnya. Kalau teman-teman yang ngalamin landing page-nya lemot nih, jadi orang pada kabur ketika habis klik iklan, coba deh untuk pakai skalev.id ya. Landing page-nya sepengalaman gua pemakai udah ngebut banget dan cocok, udah di-optimize untuk para pemain Meta Ads. Apalagi sekarang udah ada HTML builder-nya ya. Jadi udah nggak template default putih doang. Teman-teman bisa explore landing page-nya menggunakan Cloudy ya. Nanti tinggal di input aja, di paste aja HTML-nya. Langsung deh jadi desain landing page sesuai yang teman-teman pengen. Link daftar Skalev gratis bisa cek di deskripsi video ini ya. Skenario keempat nih, banyak atau ada konversi tapi tidak profit. Kemungkinan besar ini ada masalah di model bisnisnya. Bisa jadi harga kita terlalu murah nih, atau nggak ada sistem repeat order atau upselling. Iklan dan landing page-nya udah works. Yang kita perlu perbaiki adalah strategi penerapan harganya. Jadi bisa memaksimalkan setiap customer yang masuk nih. Skenario kelima yang kita semua inginkan, banyak konversi dan profit. Langkah selanjutnya ya udah pasti scale up cuy, naikin anggarannya. Jika udah punya kapasitas untuk memproduksi atau jualan produk digital yang nggak perlu produksi, cukup sekali buat doang. Jangan ragu untuk naikin anggarannya kalau di dashboard itu udah bagus ya, dan dalam artian profit juga. Naikin budgetnya bisa diambil dari profit yang udah ada. Apalagi kalau ternyata produk yang teman-teman jual itu adalah produk momentum cuy. Harus gercep banget untuk scale up iklannya. Jangan sampai kelewatan momentumnya. Satu hal yang penting juga nih, kecuali kita berada di skenario kelima, banyak dari kita yang langsung berasumsi nih, kalau iklannya gagal, kalau nggak profit, kita bilang Metanya nggak works lagi. Sudah mati, sudah ketinggalan zaman. Menurut gua itu asumsi yang kurang pas.
Gue sendiri udah survive sejak tahun 2019 di Meta Ads ini. Dan kalau nggak salah nih, per April 2026 kemarin, itu revenue Meta udah nyalip Google cuy, dalam hal pangsa periklanan. Dan pastinya jutaan bisnis di Meta mencetak penjualan ribuan per harinya. Jika mereka bisa, harusnya kita juga bisa lah ngambil porsi walaupun cuman kue yang kecil doang. Nah, dari semua skenario tadi, yang paling sering itu di skenario yang kedua, masalah ads kreatifnya. Konversinya dikit karena ads kreatif yang kita buat itu kurang greget lah. Gak bisa menarik perhatian dari audiens. Coba deh teman-teman sering-sering scrolling di Meta ya. Scrollingnya tapi fokusin aja lihat iklan yang berjalan. Jadi ada dapat nih insight menarik kira-kira iklan seperti apa sih yang lagi works saat ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, bisa tinggal pesan di kolom komentar ya. See you in next video. Salam pengangguran, tapi